Ya oke, baik para pecinta tanaman. Oke, kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara perawatan cutting anggur impor yang baru sampai pesan online. Nah, jadi ini sengaja kami bungkus seperti ini, seperti apa yang kita kirimkan. Jadi biar dari awal ya. Jadi apa saja yang disiapkan, ikuti video kami dari awal sampai akhir, jangan dilewat-lewati biar tidak simpang siur informasinya. Ya oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi ini cutting anggur impor. Jadi kalau teman-teman pesan cutting anggur impor, nah ini satu paket isi 5, satu paket isi 5 itu bisa lebih ekonomis ya. Untuk pengiriman 1 kilo itu muat sampai 30 batang. Nah, jadi satu paket isi 5, varian standar, ada varian yang kelas menengah, ada yang varian yang kelas varian mahal, kelas ningrat ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika barang sudah sampai, sebelumnya disiapkan yaitu arang sekam bakar seperti ini. Nah, dan medianya lagi tanah yang subur ya, tanah yang subur yang gembur. Jadi sekam bakar dan tanah yang subur, perbandingannya 1:1. Nah, nanti saya praktekkan. Jadi sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini cutting anggur impor. Jadi ini sudah di treatment, di sini sudah di treatment. Nanti jika sudah sampai tempat tujuan, tinggal menyiapkan sekam bakar dan tanah perbandingan 1:1, kemudian ditancapkan. Disiapkan juga bekas gelas mineral ya seperti ini, dan pantatnya ini dikasih lubang ya seperti itu. Kemudian tinggal tancap saja dan disiram air biasa juga bisa. Nanti 2 mingguan kemudian biasanya sudah mulai tumbuh akar. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini. Ini cutting impor juga. Nah, ini sudah mulai muncul akar, dan kalau beruntung sudah biasanya sekalian membawa bunga seperti ini ya. Nah, ini terbukti keginjahannya. Jadi sistemnya kalau anggur itu, kebanyakan anggur itu ada yang cutting impor yang seperti ini, batangan tinggal tancap, nanti terubus seperti ini, tumbuh tunas seperti ini. Nah, ini yang dipelihara sampai dewasa, sampai berbuah. Kecepatan berbuahnya ya perawatan standar 7-8 bulan sudah bisa, insya Allah sudah bisa berbuah. Nah, seperti itu. Ada juga yang kami juga menjual yang sprut ya. Yang sprut itu seperti ini, paket sprut, paket yang sudah sprut seperti ini kita kirim dengan polybagnya. Ini lebih mahal karena sudah sprut, dan ini memakai sistem grafting. Jadi batang bawahnya lokal, batang yang entres atasnya itu adalah anggur impor. Sebenarnya hampir sama saja ya, percepatan pembuahannya itu hampir sama. Tinggal kita pilih yang mana, yang seperti ini apa yang seperti ini. Tapi untuk kalau pengiriman jarak jauh yang paling aman itu yang batangan seperti ini. Ini sudah di treatment, tinggal tancap saja ke media. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau ini sudah ditancapkan, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau yang ini, kalau yang sistem grafting nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini sudah usia berapa tadi? 2,5 bulan ya. Memang wajar, sudah cukup umur. Jadi ini sudah siap untuk dipindah tanamkan. Nah, ini varietas Halloween ningrat. Nah, oke, seperti itu. Jadi ada yang grafting, ada yang batangan atau cutting, tinggal tancap saja. Untuk percepatan pembuahannya ya sama saja. Kalau yang pengen ekonomis ya yang paling murah ya yang ini, tapi ya membutuhkan waktu. Jadi 1-2 mingguan baru, kadang-kadang 1 minggu sudah muncul tunas ya seperti ini. Yang mata tunas seperti ini. Nah, ini gampang sekali untuk sprut atau untuk muncul tunas. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk penancapannya. Untuk kita lakukan
penancapan seperti ini. Nah, ini ukurannya tadi saya jelaskan tadi, ini 1 dan tanahnya 1. Dicampur dan dikasih masuk seperti ini, dan agak dipadatkan tapi jangan terlalu padat. Kemudian ditancapkan sebentar ya. Oke, ini buka dulu, pakai datang buka dulu. Ini tahan sampai 1 bulan ya, jadi aman untuk perjalanan sampai keluar negeri pun juga bisa. Dan di dalam ada kokopit seperti ini. Nah, coba lihat. Nah, ini sudah di treatment. Ini belum ada akarnya memang. Jadi setiap batangnya ini ada kami tandai jenis-jenisnya, inisial. Nah, seperti ini. Ini AK berarti akademik. Nah, ini ada tandanya. Nanti tinggal tancap. Yang ditancapkan yang bagian sini jangan sampai kebalik. Bagian sini. Ini tandanya berarti yang ditancapkan yang ini. Nah, sisa kokopit ini bisa dicampurkan ke media yang sudah disiapkan. Nah, diaduk. Dan dikasih masuk. Nah, agak dipadatkan tapi jangan terlalu padat. Kemudian ditancapkan, diisi setengah, kemudian ditancapkan. Nah, setelah itu dikasih lagi. Nah, dipadatkan tapi jangan terlalu padat. Nah, setelah itu jadi. Nah, ini ditaruh tempat leser seperti ini atau di mana, kemudian diteduhkan di teras rumah bisa. Diteduhkan di teras rumah, jangan sampai kena matahari langsung. Dijaga kelembabannya. Ini setelah ditancapkan seperti ini bisa disiram pakai air biasa. Nanti 3 hari sekali disiram lagi sampai tanaman ini tumbuh, muncul tunas dan jadilah bibit. Kalau sudah seperti ini, nah ini sudah siap untuk dipindah tanam ke polybag yang lebih besar atau ke pot yang besar atau dipindah ke lahan langsung. Dan ini dikasih lidi, dikasih kayu biar tegak lurus ya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini ditancapkan. Begitu juga seterusnya. Ini juga seperti itu. Jika di tempat teman-teman tidak ada sekam bakar, bisa menggunakan pasir ya. Nah, ini saya praktekkan yang pasir. Ini pasir, perbandingannya pasir dengan tanah. Jadi pasir bisa menggunakan pasir dan tanah. Ini pasir 1 nih ya, pasir 1, pasir kali, pasir merah, atau bisa kalau nggak ada yang merah, yang hitam juga bisa, pasir hitam. Nah, tanah 1 dicampur, kemudian ditaruh di sini setengah dulu, kemudian ditancapkan, kemudian dikasih lagi, agak dipadatkan biar nggak goyang tapi jangan terlalu padat. Nah, setelah itu disiram air dan disimpan di tempat teduh di teras. Nah, jika tidak ada pasir, nah kita menggunakan sekam mentah ya, sekam mentah seperti ini. Perbandingannya sama, 1:1. Jadi maaf, jadi sekamnya 1, tanahnya 1 dicampur. Kemudian ditaruh di sini setengah, kemudian akan dipadatkan, kemudian ditancapkan, ditambahi lagi, dipadatkan lagi sedikit, jangan terlalu padat. Kemudian jadi disiram air biasa dan disimpan di tempat teduh. Nah, seperti itu. Medianya bisa pakai sekam bakar dengan tanah, atau pasir dengan tanah, atau sekam mentah dengan tanah. Silahkan, sesuai selera saja ya. Di tempat teman-teman yang ada yang mana, silahkan dipraktekkan. Oke, seperti itu. Nah, ini disimpan di tempat teduh dan hasilnya seperti ini.
Oke, nanti 2 minggu kemudian biasanya sudah mulai muncul akar dan mulai muncul tunas seperti itu. Oke, jadi cutting impor tancap tumbuh tunas itu yang dipelihara. Nanti usia 6 sampai 7 bulan sudah bisa dibuahkan insya Allah. Jadi perawatan 1 bulan kemudian kalau sudah jadi seperti ini dan dipindahkan ke polybag yang pot yang besar, nanti kalau sudah sekiranya sudah bisa dipupuk pupuknya pakai NPK Mutiara 16 sampai usia 5 bulan. 5 bulan sekiranya sudah bisa dibuahkan, batang-batangnya besar, dipupuk memakai MKP dan NPK growing, NPK pembuahan, bukan NPK pertumbuhan tapi NPK pembuahan. Jadi kandungan N-nya rendah. Sampai 4 minggu, setelah itu lakukan pemangkasan total. Setelah pemangkasan total nanti insya Allah muncul atau sprout, muncul bunga-bunga. Nah, bisa berbuah secara serempak. Bagus untuk di teras, di depan rumah itu bagus sekali ya. Jadi berbuah bergelantungan, buah lebat itu bagus sekali ya. Dipandang bagus, enak, sejuk ya. Oke baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.